الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang usia, nikmat rezeki yang barokah, wabil khusus dalam diri kita ada nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga senantiasa berlimpah ruah kepangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita semua umat beliau yang ada di akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema biru walidain, atau menghormati kepada kedua orang tua kita. Sejenak boleh saya bertanya, maukah saudara-saudara semua itu masuk surga? Boleh juga mungkin di antara kita ada yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak. Itu adalah salah satu daripada barokahnya orang tua kita. Dan juga saya mungkin bertanya juga kepada hadirin, maukah kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Semua itu datang adalah dari kedua orang tua kita. Pada suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah satu sahabat, lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang seharusnya saya hormati?" Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasul? Tanya sahabat. Rasul menjawab kembali, "Ibumu." Ada lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu yang keempatnya adalah bapakmu. Begitu sakralnya daripada seorang ibu, orang tua kita, hingga 3 kali. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau nggak salah ini hadis, bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi begitu sempurnanya bagi seorang ibu karena perjuangannya teramat hebat buat kita. Maka apapun bentuknya kita yang ada di sini sekarang ini adalah kita adalah anak dari seorang ibu, anak daripada kedua orang tua kita, yang notabene kedua orang tua kita itu adalah harus kita hormati sampai kapanpun. Cuma wacana ini kadang-kadang menjadi berbalik. Ada orang tua kita yang dalam keadaan kutip katanya akan merepotkan anak-anaknya lalu dititipkan di panti jompo. Ini adalah sesuatu hal yang sangat keliru, dan fenomena itu adalah ada pada saat sekarang ini, hadirin. Maka ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa cinta
orang tua terhadap anaknya sepanjang jalan. Artinya tidak ada berhentinya. Sepanjang jalan. Kita dari Jakarta mau ke Bekasi, setelah Bekasi masih ada jalan lagi, jadi nggak ada berhentinya itu jalan. Begitulah kasih daripada orang tua, tidak ada berhentinya terhadap anaknya. Namun cinta anak terhadap kedua orang tua hanya sepanjang galah. Artinya terbatas, ada keterbatasan. Cinta seorang anak kepada orang tuanya kadang diabaikan dari norma-normanya yang sudah begitu mencintai kita pada saat kita dikandung selama 9 bulan di alam kandungan, di alam rahim, di alam kandungan daripada seorang ibu. Lalu kita keluar, dengan begitu keluar masih ada banyak kasih sayang yang diberikan kepada kita. Tengah malam bangun karena kita pipis, tengah malam bangun orang tua kita karena kita menangis. Itu dari segi waktu, belum dari segi yang lain-lain. Maka digambarkan di sini ada dua sosok sahabat ini yang hidup di zaman Rasulullah, yaitu seorang yang hidup di Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah sosok pemuda yang sangat mencintai kepada ibunya. Ibunya yang dalam keadaan buta, kepengen pergi haji, sementara keluarganya dia adalah sangat miskin. Bagaimana kan bisa pergi haji sementara kita keadaannya seperti ini, ya, berkekurangan. Uwais juga seorang pemuda yang mempunyai keterbatasan, badannya kena sakit ya, yang sekarang mungkin kalau di sebut itu, kalau sekarang kalau penyakitnya penyakit panu atau apa itu ya. Dengan begitu cintanya Uwais kepada orang tuanya ini disanggupi juga, walaupun harus berjuang dengan penuh waktu, ya. Dia harus memelihara seekor sapi, ya, yang nanti dibesarkan di atas bukit, naik turun untuk menggembirakan seorang ibu. Nanti kalau sudah bisa nanti dijual, atau mungkin dengan beratnya sapi itu dia akan bisa menggendong ibunya ke Mekah, ya. Ini adalah gambaran daripada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada lagi seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah ini juga pemuda yang sangat taat, yang pada awalnya adalah dicintai dan sangat mencintai kepada ibunya. Alqamah pada saatnya puasa, pada saatnya sholat, pada saatnya pokoknya yang berbuat baik, yang dianjurkan oleh agama, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Alqamah lakukan. Hingga pada suatu saat Alqamah ini sakit, lalu diadukan oleh istrinya ini kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah ini sedang sakit, kemungkinan sakitnya ini adalah kritis. Dengan singkat cerita, akhirnya Alqamah ini nggak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, talqin. Lalu diutuslah daripada Bilal ke rumahnya. Kenapa? Oh, nggak bisa. Akhirnya dengan akhir cerita diselidiki, ternyata punya dosa terhadap ibunya yang diakibatkan oleh seorang istrinya. Jadi Alqamah ini begitu mencintai istrinya, jadi lupa kepada orang tuanya yang mencintainya, hingga pada saatnya dia sakaratul maut tidak bisa menyebut kalimat talqin. Nah, setelah ditanya oleh baginda Rasulullah, akhirnya ibunya terus terang bahwa saya mempunyai rasa sakit hati terhadap anakku karena dia lebih mencintai istrinya daripada aku yang melahirkannya. Dari sinilah mungkin potongan-potongan yang sampaikan tidak sempurna ini mudah-mudahan akan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mohon maaf
Mohon dibuka pintu yang sebelah-sebelahnya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.